Lalu bagaimana kondisi warga negara Indonesia yang saat ini berada di Baku, Azerbaijan? Kita tanyakan kepada kontributor Kompas TV di Baku, Azerbaijan, Heri Supriyono. Heri, selamat sore. Kabarnya baru saja ada pertemuan antara Dubes Republik Indonesia untuk Iran dan juga WNI. Apa saja yang disampaikan pada pertemuan kali ini, Heri? Oh iya betul Mbak, terima kasih. Baru saja kita mengadakan pertemuan dengan Bapak Dubes Indonesia untuk Iran dengan para WNI yang dievakuasi dari Iran ke Baku, Azerbaijan. Intinya dalam pertemuan tadi kita membicarakan masalah pemulangan ke Indonesia, penerbangan ke Indonesia dari Baku mulai hari Senin besok tanggal 23 Juni Mbak. Dan itu dilakukan dalam beberapa gelombang melalui pesawat komersial begitu. Dari 97 WNI yang rencananya besok akan diterbangkan ke Indonesia, mereka dalam kondisi seperti apa saat ini? Kondisinya ya seperti kita lihat tadi, tidak ada ketegangan, biasa saja Pak, normal seperti hari-hari sebelumnya begitu. Heri, Anda juga dikabarkan ikut dalam perjalanan tersebut. Mungkin bisa diceritakan, dibagikan kepada kami suasananya seperti apa, jika boleh digambarkan secara singkat. Ya, saya sendiri merasakan tidak terlalu tegang seperti yang dibayangkan di Indonesia mungkin ya Mbak ya. Kita di dalam hotel ini ya sebagaimana aktivitas keseharian, tidak terlalu cemas atau ketakutan atau khawatir dengan keluarga di Indonesia seperti apa atau ini. Kita cukup rileks, tenang, dan karena memang bantuan dari pihak KBRI Azerbaijan, KBRI Teheran, dan Pak Dubes langsung berada di tengah kita. Seperti itu Mbak. Ini saat akan melakukan evakuasi beberapa waktu lalu, himbauannya seperti apa? Dan dari informasi yang Anda miliki, masih ada berapa WNI yang bertahan di Iran saat ini? Terakhir informasi yang saya dapatkan dari Kemlu ada 386 yang masih bertahan di Iran, yang masih ada di Iran, dan menurut informasi yang saya dengar juga ada beberapa dari mereka yang menunggu untuk gelombang kedua evakuasi, Mbak. Kalau untuk 97 WNI yang saat ini sudah berada di Baku, Azerbaijan, apa kebutuhan yang paling bisa dikatakan diperlukan saat ini? Iya, menurut kami semua kebutuhan terpenuhi di sini, Mbak, dari mulai karena kita tinggal di hotel, semua makanan serba tercukupi dan tidak ada obat-obatan pun dari pihak KBRI Teheran sudah mempersiapkan sejak hari pertama pemberangkatan evakuasi. Jika salah satu atau di antara kita ada yang mengalami gangguan kesehatan, sudah ada tim dari yang ditunjuk oleh KBRI yang menyertai kita dari hari pertama evakuasi hingga sampai ke Baku hari ini. Anda menyebut tadi setidaknya ada 380 WNI yang masih bertahan di Iran. Apakah Maaf, ada... sorry, saya klarifikasi. Total 386 WNI di Iran dan 97 sudah dievakuasi ke Baku dan sisanya mungkin sekitar 289 masih di Iran. Artinya 289 WNI. Apakah ada kerabat ataupun keluarga Anda yang masih bertahan di Iran? Dan adakah alasan yang mereka Anda ketahui mengapa masih bertahan di Iran di tengah kondisi peperangan saat ini? Iya, untuk kerabat atau famili tidak ada, namun teman-teman dekat mungkin masih ada di Iran, di beberapa kota selain Teheran. Mereka menganggap, sebagaimana disampaikan tadi oleh PWNI, bahwa mereka merasa masih cukup aman sampai saat ini, dan sebagaimana juga kita saksikan sendiri dan disampaikan pula oleh beberapa pihak termasuk dari KBRI bahwa
dari misalnya dari serangan Israel atau Amerika ke Iran, mungkin hanya 10% atau 20% yang mengenai target, sisanya berhasil ditangkis begitu, Mbak. Jadi mungkin dengan alasan ini mereka merasa masih aman dan berada di kota selain Tehran, yang menjadi target utama serangan kan Tehran, dan mereka di kota-kota lain seperti Qum atau Rash. Oke. Itu tidak terlalu seperti Tehran. Ya, apakah dari KBRI kita di sana masih akan membuka jalur selanjutnya jika memang dari 289 WNI ini akhirnya memilih untuk dievakuasi atau kembali ke Indonesia? Iya, tentu saja, Mbak. Mereka dari KBRI memberitahukan kepada kami, menginformasikan bahwa keamanan warga negara Indonesia di Iran yang sekarang berjumlah 289 itu akan terus dijaga, dilindungi, dan mereka menghimbau untuk tidak sampai detik-detik akhir begitu ya. Artinya agar mereka lebih mengambil sikap lebih cepat gitu sehingga kondisi tidak menjadi kritis dan KBRI kesulitan untuk mengevakuasi begitu, Mbak. Saat perjalanan darat 16 jam ini situasinya seperti apa, Mas Herin? Tidak ada apa-apa, Mbak, karena saya katakan tadi bahwa memang target utama adalah kota Tehran. Ketika kita lepas dari Tehran, kita tidak merasakan ketegangan atau kecemasan seperti apa, dan tidak ada halangan apapun, hambatan apapun waktu itu. Hingga kita sampai di pos perbatasan Astara. Artinya jalur darat yang dipilih memang merupakan jalur-jalur yang bisa dikatakan aman, seperti itu ya? Iya, betul, Mbak. Oke, Mas Heri, besok rencananya keberangkatan dari Azerbaijan menuju Indonesia pada pukul berapa ini? Seperti tadi disampaikan dalam pertemuan dengan Pak Dubes, mungkin sekitar pukul 5 sore, Mbak. Pukul 5 sore. Apakah ada agenda sebelum keberangkatan? Pengarahan atau agenda lainnya? Saya tidak mengetahui informasi itu, apakah ada penyerahan atau apa dari pihak KBRI atau Pak Dubes sebelumnya. Tapi setelah tiba nanti di Indonesia ada penerimaan dari pemerintah, Mbak, gitu. Ini menggunakan maskapai apa, dan apakah dari 97 WNI ini diterbangkan dengan menggunakan satu maskapai yang sama? Itu kami belum tahu, Mbak, ya. Lebih tahu pihak KBRI Azerbaijan. Cuman yang kita ketahui adalah kita diterbangkan dengan pesawat komersil seperti itu, Mbak. Penerbangannya akan langsung ke Jakarta, artinya di Halim atau di Soekarno-Hatta? Langsung ke Jakarta, dan kemungkinan kalau pesawat komersil akan ke Terminal 3 di Cengkareng. Oke, baik. Terima kasih Heri Supriyono, kontributor Kompas TV yang saat ini berada di Baku, Azerbaijan.